Allah sampai mengatakan yang berbeda hanyalah takwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir dari pembentukan karakter atau akhlak, menguatkan akhlak itu, yang terakhir Bapak Ibu, coba dengan kata salam itu. Salam itu kan oleh Rasulullah kan jangan pelit kita salam kan. Assalamualaikum. Itu namanya salam pelit. Assalamualaikum. Pelit. Tetapi salam yang sebenarnya Rasulullah itu pipi kanan, ketika salam ke kanan itu sampai terlihat orang yang di belakang kita. Pipi kiri sampai terlihat orang yang di belakang kiri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum itu sampai ke belakang. Apa maksudnya Bapak? Dalam hidup kita harus selalu melihat ke kanan dan ke kiri. Ibu kalau masak kok ketinggalan tetangganya harus dibeli. Membeli nggak Bu? Semua yang dia mampu gitu ya. Dia membeli nggak? Kalau nggak membeli berarti dia nggak mengikuti sunnah Rasul. Bunyi, bau gitu ya. Itu kita harus membeli Bapak Ibu. Kenapa? Karena tetangga kita benar. Tetangga kita membaru gitu ya, maka kita harus memberi. Itulah sunnah Rasul. Jadi harus ikuti. Kalau kita itu lihatlah sebelah kanan kiri kita bagaimana. Jangan sampai kita kenyang tapi kanan kiri kita kelaparan. Itulah maksud daripada ibadah sholat. Salam itu assalamualaikum ke kanan dan ke kiri. Itulah yang dibangun dari akhlak kita. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita barangkali masih jauh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi minimal ada berapa tadi? Menguatkan iman, kemudian menepati waktu, kebersamaan, toleransi, sama-sama di hadapan Allah. Yang keenam yaitu kita peduli sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Bapak Ibu, ibadah yang kita bangun itu harus bersifat horizontal. Ibadah kita kepada Allah yang vertikal melalui sholat itu harus bersifat horizontal kepada masyarakat. Maka dari itu, kalau sholat itu hanya vertikal toh, kemudian kok nggak membangun akhlak kepada masyarakat sekitar, berarti ibadah kita hanya sekedar ibadah, tapi belum punya makna. Itu Bapak Ibu. Boleh saya cerita Bapak Ibu? Kita ya. Nabi Muhammad sebelum meninggal 2 bulan sebelum meninggal itu terbiasa jalan-jalan ke pasar di Madinah itu. Kalau kita yang haji, Ustaz, ya Bapak Ketua kami, kalau kita yang haji itu pasarnya itu ada di pintu nomor 25 di Madinah. Lurus 900 meter itu pasarnya Rasulullah. 900 meter dari Madinah dari. Bukan kilo tapi meter. Kalau dengan nanti umroh atau haji, perhatikan pintu 25 itu, kalau lurus itu ada pasarnya Rasulullah. Nah Rasulullah itu selalu aktif sebelum meninggal itu ke pasar. Begitu. Nah kemudian Rasulullah meninggal, diteruskanlah kepemimpinan umat Islam. Siapa Bapak Ibu? Abu Bakar ya, Abu Bakar. Nama aslinya Abu Bakar itu adalah Badrun. Maka kemudian kenapa disebut dengan Abu Bakrin, Bapak Bakar? Karena beliau punya anak namanya Aisyah. Kemudian Aisyah itu dijadikan istri oleh Rasulullah. Maka Rasulullah menyebut dia adalah Abu Bakrin. Ya. Kemudian di samping karena beliau adalah mertuanya Rasulullah, Abu Bakar juga karena orang yang tertua yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Maka disebut dengan Bapak Bakar. Tapi nama aslinya adalah Bakar.
Ketika Abu Bakar itu memimpin umat Islam, Abu Bakar lah yang sebetulnya yang paling mengikuti sunnah Rasul. Semua sunnah Rasul itu pernah Abu Bakar jalankan. Maka ketika dia itu memimpin umat Islam setelah Nabi, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, anaknya sendiri, istri Rasulullah, adakah sunnah-sunnah Nabi yang belum saya kerjakan?" Ada di antara dengan yang berani mengatakan saya, "Ustaz, ada nggak sunnah-sunnah Nabi yang belum saya kerjakan? Kan saya tunjukkan, iki lo." Tapi waktu itu Aisyah menjawabnya, "Tidak ada, wahai ayahku. Karena semua sunnah Nabi sudah engkau kerjakan." Jadi Abu Bakar itu orang yang paling kuat menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu jangan sampai menyalahkan orang. "Oh, kamu ini Syiah, mentang-mentang dengan Sunni kok mensiahkan orang." Jangan. Oh, kita itu masih banyak sunnah Nabi yang belum kita kerjakan. Gila? Banyak bapak dan ibu sunnah Nabi yang belum kita kerjakan. Akhirnya apa? Abu Bakar semakin penasaran. Karena Aisyah mengatakan ketika Nabi Muhammad sebelum meninggal 2 bulan, beliau itu selalu ke pasar. Apa yang dikerjakan ya Aisyah? Yaitu beliau membawa makanan dan diberikan kepada pengemis buta di pasar sana. Kemudian akhirnya Abu Bakar bergegas mengikuti jejak Nabi, menjalankan sunnah Nabi, membawa makanan untuk diberikan kepada pengemis buta. Sesampai di pengemis buta itu menolak, di tengah-tengah pasar itu menolak. Kemudian Abu Bakar penasaran, "Kenapa engkau tolak pemberian kami mengikuti sunnah Nabi?" Kata pengemis buta, "Engkau tidak semestinya yang biasa datang kepadaku." "Apa kelebihannya?" kata Abu Bakar. "Kelebihannya, kalau saya malas makan, beliau yang menyuapinya." Ayo bapak ibu, katanya dengan ahli sunnah Nabi. Coba datang ke panti tunanetra karena kayak sedia sana. Mereka yang malas-malas yang tunanetra itu dengan suapi. Kan sunnah Nabi. Saya 2007 sampai 2018 bersama anak panti tunanetra menggantikan almarhum Pak Gunari. Kenapa? Nah itu sebelum Pak Gunari, kalau Pak Gunari lebih lama lagi. Kalau tidak salah saya 11 tahun, Pak Gunari itu 13 tahun. Dan 2018 saya minta ganti. Insya Allah kalau kita melihat sunnah Nabi itu ternyata banyak sekali sunnah Nabi yang belum kita kerja. Luar biasa. Bayangkan ketika pengemis buta itu malas makan, beliau Nabi Muhammad mewakili. Terus akhirnya pengemis buta itu bertanya kepada Abu Bakar, "Kemana orang yang biasa mewakili saya, yang biasa menyenangkan saya?" Kemudian diberitahukan oleh Abu Bakar bahwa orang tersebut sudah meninggal. Beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Kenapa engkau bertanya?" Karena beliau itu sudah saya jelek-jeleknya. Ketika awal mula memberi santunan kepada pengemis buta itu ngomong, "Jangan ikut Muhammad itu pembuat, Nabi bohong, Nabi ini." Tapi Nabi Muhammad tidak marah itu. Kira-kira kalau dengan dikira marah nggak? Pak, marah nggak ketika kayak gitu Pak? Bukan marah, katanya umat Nabi Muhammad dikit-dikit saja gampang. Apa ini kita marah begitu ya? Jadi kita itu masih jauh mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo bapak dan ibu, sampai pengemis buta itu menangis dan akhirnya dia itu Yahudi kemudian masuk Islam. Berikanlah mereka itu begitu senang
hikmah terhadap ajaran agama Islam, malah jangan dimarahi, dirangkul dan sebagainya siapapun. Anak-anak kita yang kecil-kecil itu, bapak-bapak, jangan merasa terusik, kemudian merasa terganggu sholatnya. Ibu-ibu jangan merasa terganggu sholatnya. Kalau Nabi Muhammad saja sholat itu dengan Hasan dan Husain, ketika sujud itu loh bapak dan ibu, diduduki kepalanya Nabi Muhammad oleh Hasan dan Husain. Dengan marah begitu. Ayo, jangan sampai dimarahi. Iyalah anak-anak kita. Ketimbang anak-anak kita senang di mall, lebih baik senang di masjid. Itu bagaimana? Ya sudah, mungkin diatur rapi melalui gurunya, ustazahnya, biar tidak sampai mengganggu suaranya, kan gitu loh. Nah, tapi kita nggak boleh marah pada anak-anak kita. Kalau dimarahi, mereka takut, ujung-ujungnya mereka senang di mall ketimbang senang di masjid. Itulah Bapak dan Ibu, Rasulullah begitu sangat luar biasanya kepada hambanya, umatnya dan sebagainya. Ayo akhlak yang baik ini kita junjung tinggi agar kita terus mewarisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, tadi saya memulai jam 8 lebih seperempat dan sekarang sudah jam 9 lebih seperempat. Selesai Bapak dan Ibu ya. Dan kesempatan kita ngaji lagi gitu ya. Silakan mungkin langsung maghrib sampai isya gitu ya. Yang waktunya tidak sampai panjang, silakan Bapak dan Ibu. Saya di Baitul Makmur itu kajian apa gitu, mungkin dengan nanti kajian apa dan sebagainya, silakan dalam rangka memperdalam ajaran agama Islam. Jangan sampai kajian itu hanya momen-momen seperti ini. Kalau bisa setiap waktu, setiap hari, setiap minggu kita bisa melakukan kajian untuk menambah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad sehingga kita nanti ditempatkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik ya Allah. Sinarilah hati-hati kami dengan sinar petunjukmu, kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada, sebagaimana kau sinari bumi dengan sinar matahari dan bulanmu selama-lamanya. Allahumma tawil amarana ya Allah, panjangkanlah usia kami, wasa'i azadana ya Allah, sihatkanlah badan kami, wa qadi hajatana ya Allah, penuhilah kebutuhan-kebutuhan kami, wa ila khairi faqarribna, terhadap kebajikan dekatkanlah, wa ila syarri fa'ab'idna, terhadap kejelekan jauhkanlah, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan kasih sayangmu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami suami, istri, anak-anak kami, anak cucu kami enak dipandang mata. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami yang ada di masjid ini imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu mohon maaf, molor 7 menit dari 1 jam gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan memaafkan saya karena biasanya kan dikasih waktu 1 jam ya Ustaz ya, tapi ini lebih